자, 이제 우리가 직접 명품을 만드는 거야. Kali ini Minat akan membahas drama Korea yang berjudul The Fiery Price 2. Tanpa berlama lagi, episode 4, mari kita review. Hail dan Daeyoung melawan sekumpulan pria-pria di hadapannya itu. Sempat bengong sebentar, tapi Jaeyoung juga ikut melawan rombongan itu. Hingga para pria misterius pun kabur. Lah si belut api juga ikutan kabur, tapi dia malah kesandung toing-toing, terbang dan mendarat dengan posisi duduk. Tak lama sirine polisi berbunyi, sungguh gawat. Mereka pun segera pergi dari TKP membawa si belut api. Tapi dalam perjalanan, si belut api tak sadarkan diri dan segera dibawa ke rumah sakit. Namun takdir berkata lain, karena belut api dinyatakan telah meregang nyawa. Sedangkan Kim Hong-sik benar-benar membangun kerajaannya di kapal itu. Ia akan membuat jenis narkoboy baru yang sangat berkelas katanya. Dan para polisi busuk itu pun kelimpungan karena di TKP sudah tak ada apapun lagi, hanya mendapat info jika yang dilawan adalah seorang pastor dan orang yang keras kepala. Jadi jaksa busuk pun memerintahkan agar belut api dan Gu Jaeyoung masuk ke daftar pencarian orang. Hong-sik lalu memerintahkan untuk membawa dua orang usil itu yang sudah merusak rencana mereka dan juga menghilangkan nyawa si belut api. Dan Jaeyoung baru tahu jika ia menjadi buronan dan timnya pun ditangkap. Semua pengedar narkoboy dan antek-anteknya si belut api pun dibebaskan karena katanya tak ada cukup bukti. Sebagai pendeta, Hail segera mendoakan si pendosa belut api. Dan karena belut api adalah satu-satunya umpan mereka untuk menangkap kartel narkoboy itu, tapi kini malah meninggoy. Tapi hanya mereka lah yang tahu tentang hal itu. Jaeyoung lalu menceritakan alasan tim Satgas Narkoboy tak percaya pada Jaksa 6. Karena suatu saat mereka pernah menggerebek pecandu narkoboy seorang anak politisi. Sudah digerebek, sudah di depan mata, tapi tiba-tiba mendapat perintah jika operasi dibatalkan. Katanya akan menangkap mereka lain kali. Hah, perintah apa itu? Bahkan jadinya para polisi itulah yang diserang dan menyebabkan rekan tim mereka kehilangan nyawa. Dan sejak itulah posisi Jaksa 6 terus menanjak hingga kini jadi Jaksa Kepala Departemen. Sungguh dasar jaksa busuk tak tahu malu. Dan karena kini sudah bekerja sama, jadi Hail berjanji akan menghapus daftar Jaeyoung sebagai DPO. Sedangkan Go Zayeop juga datang dan selagi Hail pergi, Go Zayeop membawa dua orang itu ke kantor baru mereka. Wah, rumah yang sungguh menakjubkan. Mereka pun lalu membahas rencana yang akan dibuat dengan menggunakan si belut api. Dan seperti di adegan film-film, Hail dan Kyung-sun bertemu diam-diam. Hail meminta Kyung-sun untuk menghapus DPO-nya Jaeyoung, dan Kyung-sun pun mulai melaporkan hasil temuannya. Jika di daerah ini ada beberapa jaringan narkoboy, tapi satu persatu bos mereka pun hilang, lalu seolah ada jaringan baru yang lebih kuat. Dan mereka disokong oleh Jaksa Nam Do-hyun si busuk itu. Kyung-sun pun akan mengambil alih tugas itu. Maka dari itu, besok ia akan mulai bekerja di tempatnya Jaksa Nam Do-hyun. Di tempat lain, duo busuk bertemu. Sang raja narkoboy meminta bantuan agar bisa memuluskan narkoboynya di bea cukai. Sedangkan Kyung-sun mulai menghadap Nam Do-hyun, atasan barunya. Kyung-sun penuh energik dan berlagak patuh pada jaksa busuk itu. Ia pun segera mendapat info tentang segala macam keburukan Kyung-sun, makanya ia dilempar ke daerah. Padahal itu hanya akal-akalannya Kyung-sun saja. Dan baru mulai saja bekerja, Kyung-sun pun segera menghapus DPO-nya Jaeyoung. Masalah pun beres. Hail rencananya ingin bertemu Ajuma yang biasa, tapi ternyata ia sudah berangkat kerja. Dan para lansia itu ternyata dibawa ke kapalnya Hong-sik. Tanpa para lansia itu sadari, pekerjaan mereka adalah meracik narkoboy. Benar-benar sarang narkoboy. Semua dilakukan di dalam kapal itu. Dari menanam, memproduksi, dan mengemas dilakukan di kapal terkutuk itu.